Wa asyhadu lan niksani sapa ingsun an ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu halis wijina Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedua Allah. Jadi setelah kita baca basmalah, kita ucapkan alhamdulillah, maka kemudian apa namanya? Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena ini adalah dasar atau kunci kita untuk masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kunci masuk surga itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang kafir, meskipun dia hafal Quran, meskipun dia hafal hadis, kan dulu saya pernah diceritai sama Kiai Mahfur, nah, ada seorang profesor dari luar negeri, saya lupa namanya siapa, itu beliau hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tapi tidak masuk Islam. Nah, meskipun beliau itu bisa semacam itu, tapi karena dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tetap tidak bisa masuk surga. Kemudian ada pertanyaan mungkin, nah terus bagaimana dengan ahli kitab? Ahli kitab semacam orang Nasrani, semacam orang Yahudi, itu kan mereka juga punya kitab samawi. Nah, maka ikut bagian ulama, meskipun mereka itu punya kitab samawi, nah, tapi sebetulnya kitab samawi mereka telah berubah, telah ditahrif gambarnya sama ulama-ulama mereka sehingga berbeda dengan aslinya. Seandainya tidak ditarif atau dirubah sama mereka, mesti mereka beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu adalah Nabi akhir zaman. Nah, jadi meskipun mereka julukannya ahli kitab, tapi secara hukum, orang itu cuma terbagi menjadi dua, orang Islam dan orang kafir. Orang Islam adalah orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun kemudian dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya tetap orang Islam. Insya Allah masuk surga. Meskipun kadang masih mampir di neraka terlebih dahulu. Kan gitu. Tapi kalau orangnya itu tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meskipun dia nanti puasa, zakat, nah, meskipun dia ikut sholat, gampangnya semacam itu. Selama tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak masuk Islam. Tetap namanya orang kafir. Demikian pula orang Yahudi, orang Nasrani yang katanya mereka punya kitab samawi, padahal kitabnya sudah dirubah sama pendeta-pendeta mereka, ya tetap mereka adalah orang kafir. Jadi kalau mereka benar-benar mengikuti kitab mereka yang asli, maka mestinya mereka harus masuk agama Islam, mempercayai kanjeng Nabi Muhammad. Dulu pernah tak ceritakan bahwasanya orang Amerika itu, pendeta-pendeta yang ada di Amerika itu pernah mengadakan perkumpulan meneliti keaslian kitab mereka. Kitab mereka yang diakui kan cuma 4, yaitu Lukas, Yohanes, Matius, sama satunya apa? Saya lupa itu. Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Jadi keempat kitab Injil yang diakui sama mereka diteliti. Dan ternyata berdasarkan penelitian, keaslian atau keotentikan kitab itu tidak sampai 50%. Kalau tidak salah sekitar 40% lah asli. Yang 60% atau 50% ke atas itu sudah dirubah atau sudah berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Nah, karena memang itu bukan kitab samawi yang asli, sudah diubah-ubah. Karena itulah dalam sebagian cerita ketika apa namanya orang Yahudi itu ditanyai sama orang Islam tentang hukum masalah apa namanya orang zina, maka kan kalau dalam agama Islam itu orang zina dibagi dua, muhson dan goiru muhson. Muhson itu artinya punya istri atau suami, goiru muhson tidak punya istri atau tidak punya suami. Kalau sudah muhson ya harus dirajam. Nah, tapi karena orang Yahudi itu apa namanya sudah suka merubah kitabnya, akhirnya di kitab mereka tidak ada namanya hukum rajam lagi, bahkan sunat tidak ada, kan gitu. Kita tidak ada.
Nah, termasuk di kitab Injil itu. Di kitab Injil itu kalau Anda cari tentang masalah ibadah, sholat, tidak ada. Tata caranya tidak ada. Karena sudah dirubah oleh mereka. Kita teruskan. Sampai mana tadi? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna Muhammadan sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Salam mugi-mugi panormatatin sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kemudian setelah kita baca syahadat tauhid, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Buat tabiin ada terusannya dan piro-piro tabiin. Jadi kita kembali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah kunci kita untuk masuk surga. Nah, kunci itu akan bisa berfungsi dengan bagus tuh kalau kita mau mengamalkannya. Nah, mengamalkannya itu artinya menjalankan. Kalau di Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya kita lakukan. Kita diperintahkan sholat, zakat, ya kita lakukan. Nah, maka itu namanya kita sudah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka kuncinya akan menjadi bagus. Masuk surga akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita cuma punya kunci dan kuncinya tidak cocok, kenapa? Karena tidak kita amalkan, kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak zakat. Ya kuncinya masih bisa dimasukkan ke dalam pintu, tapi untuk buka, nah itu sulitnya bukan main. Kadang-kadang bisa rusak kuncinya. Jadi tadi saya ditanya sama murid saya tentang masalah apa itu iman. Nah, maka tak jawab ya, lihat di YouTube saya. Kan ada pembahasan masalah syahadat. Maka tak terangkan di sini. Bahasanya yang namanya iman itu apa namanya? Al-iqrar bil lisan. Pertama, Anda harus mengucapkan dengan lisannya. Kemudian setelah mengucapkan dengan lisannya itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nah, setelah membenarkan dengan hati, kemudian wal a'malu bil jawarih, Anda mengerjakan dengan anggota tubuh. Jadi iman tuh kuncinya 3 tadi. Pertama harus mengucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Anda mengucapkan, maka Anda harus meyakini dengan hati. Kalau Anda cuma mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini, maka jadi orang munafik. Kemudian setelah Anda mengucapkan, Anda meyakini dengan hati, maka ditambah yang ketiga yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat. Maka kalau Anda cuma mengikrarkan dengan mulut, kemudian meyakini dengan hati tapi tidak mengamalkan, maka nanti masuk ke dalam nama orang fasik. Orang fasik itu orang yang beragama Islam, dia pun meyakini kebenarannya tapi tidak mengamalkan ajaran agamanya. Dan fasik orang kemudian orang munafik itu semuanya orang Islam. Orang Islam semua. Tapi kalau Anda tidak mengucapkan, maka sudah tidak masuk agama Islam, tapi Anda menjadi orang kafir. Jadi iman itu kuncinya 3. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Kalau Anda mengucapkan tok, ya Islam. Kalau Anda mengucapkan tapi tidak meyakini, jadi munafik. Anda mengucapkan, meyakini tapi tidak mengamalkan, jadi orang fasik. Nah itu jadi kalau kita mempelajari tentang orang dalam agama Islam itu nanti cuma terbagi menjadi 2, Islam dan kafir. Nah orang Islam sendiri nanti terbagi menjadi 3, orang Islam yang beriman utuh, kemudian orang Islam yang munafik, kemudian ada orang Islam yang fasik atau maksiat. Ini kembalinya kepada makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du.
Ana pun ing dalem sawise kang den sebut yaitu bismillah, alhamdulillah dan selawat. Syahadat juga. Fahada maka utawi iki kitab. Iku juz'un iku juz sak bagian latifun kang lembut kang sithik. Yassarahu muga-muga gampangake ing juz sapa Allah taala. Fima ing dalam perkara yajibu kang wajib apa ta'allumuhu apa belajar ma wa ta'limuhu lan ngajari ma wal amalu lan ngamalake bi iklan ma lil khasi kang wong kang khusus wal amulan wong kang awam. Jadi kitab Salam Taufik ini adalah kitab yang kecil. Tapi meskipun kecil itu dia mengandung ilmu-ilmu yang penting yang wajib dipelajari orang-orang Islam. Jadi kalau kita mengkaji kitab namanya Minhajul Abidin, kitabnya Imam Ghazali, beliau menjelaskan ada 3 macam ilmu yang wajib dipelajari sama orang Islam. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Jadi kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, kemudian bagaimana sifatnya. Kemudian setelah mengenal Allah dengan ilmu tauhid, maka kita harus tahu cara untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini kita wajib belajar ilmu yang kedua namanya ilmu fikih. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, sudah kenal sama Allah, kita sudah tahu caranya beribadah yang benar, ikut agama. Maka yang terakhir adalah menjaga supaya ibadah kita itu tidak hancur, tidak musnah, tidak sia-sia. Nah, disitulah pentingnya kita belajar ilmu yang ketiga namanya ilmu akhlak atau kalau istilah yang lebih serius namanya ilmu tasawuf. Maka 3 macam ilmu ini ikuti Imam Ghazali adalah ilmu yang wajib dipelajari sama orang Islam. Dan kitab Sulam Taufik ini mengandung 3 macam ilmu ini. Ada ilmu tauhidnya, ada ilmu fikihnya, ada ilmu akhlaknya atau tasawufnya. Cuma di sini masalah fikih tidak diterangkan secara mendalam. Demikian pula masalah tauhid tidak diterangkan secara mendalam. Kenapa? Karena ikut pengarang, kitab ini bentuknya memang sengaja dibikin bentuk yang kecil. Supaya orang-orang belajar hal-hal yang wajib dipelajari. Nah, maka kalau sudah mempelajari hal yang wajib, maka silakan dipelajari kitab yang lebih lanjut, yang lebih tinggi. Contohnya misalkan kalau kita mau belajar tauhid, ya ada kitab namanya Jawahirul Kalamiyah atau misalkan apa namanya ada Sufi. Kemudian kalau fikih, kalau ingin belajar sunnah-sunnahnya, ya ngajilah kitab namanya Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan yang lainnya. Kalau kita mau belajar tasawuf lebih tinggi lagi, ya belajarlah namanya misalkan kitab Minhajul Abidin atau Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab Ar-Risalah Al-Busariyah dan lain sebagainya. Nah, jadi kitab ini cuma membahas perkara-perkara yang wajib, tidak perkara-perkara yang sunnah. Dan sebaiknya langsung diamalkan untuk baik kita yang bisa ngaji, bisa baca kitab, ataupun orang-orang yang awam masyarakat biasa. Cuma harus tak ingatkan ya, kitab Salam Taufik itu kadang-kadang keras. Nah, kadang-kadang sulit diamalkan di masyarakat. Kadang-kadang. Apa contohnya? Ya, saya kasih contoh sedikit ya. Nanti di tengah-tengah kitab masalah muamalah kalau tidak salah diterangkan masalah orang menjual barang itu kalau tahu barangnya digunakan untuk maksiat tidak boleh. Contoh gini, saya jualan jam. Jam ini mau dikasihkan hadiah kepada pacarnya. Oh, pacar ini kan bukan istri, ya toh? Bukan muhrimnya atau bukan sesuatu yang halal. Jelas itu untuk sesuatu yang maksiat. Maka kitab Sulam Taufik saya tidak boleh jualan jam pada orang itu tadi. Oh, bisa diamalkan tidak kira-kira itu? Mas tidak tak jual mas jam saya. Nah mau dihadiahkan untuk pacarnya. Nah kira-kira bisa diamalkan tidak itu? Wah, sulit mas. Repot ya. Nah, selain memang kita perlu duit nanti kalau apa namanya wah itu terlalu fanatik itu wah repot akhirnya ya. Nah, maka ini kalau Anda bisa mengamalkan kitab ini wah luar biasa. Jos lah gampangnya. Tapi kalau bagi saya sendiri ketika berhadapan dengan masa mama itu mikir-mikir nanti wah tak jual itu nanti ya tidak dapat duit.
Ya toh. Nah, tapi kalau dijual ikut dalam kitab salam tapi saya ini ya anak halan maksiat, membantu kemaksiatan, dosa saya. Karena saya tahu untuk hadiah untuk pacarnya orang itu tadi. Nah, karena itu saya terangkan kitab ini Anda amalkan sendiri. Nah, misalkan Anda ajarkan ya boleh, cuma ini kadang-kadang agak berat untuk masyarakat gitu loh. Paham ya? Agak berat. Wal wajibu utai perkara kang wajib. Ma iku perkara wong ada kang janjeni sapa Allah fa'ilahu ing wong kang lakoni ma bisawabi kelawan ganjaran wa tawa'adalan nganceng sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggalake ma bil iqabi kelawan siksaan. Jadi tadi terangkan bahwasanya kitab ini berisi tentang hal-hal atau ilmu-ilmu yang wajib dipelajari orang-orang Islam. Kemudian pengarang mengatakan wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita dapat pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak dapat pahala, justru mendapatkan siksa. Jadi hukum Islam itu nanti sebetulnya terbagi menjadi dua. Namanya hukum Islam taklifi, yang kedua namanya hukum Islam wad'i. Ya, kita agak masuk pada masalah usul fikih ya. Yang namanya hukum Islam taklifi itu adalah hukum yang ada tuntutannya dari Allah atau kanjeng Nabi. Kamu harus sholat, dan tuntutannya kalau sholat fardu itu ada tuntutan yang kuat, maka menjadi wajib. Kita kerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Tapi kalau tuntutan untuk mengerjakan tidak kuat, maka namanya bukan wajib, tapi sunnah. Nah, misalkan kita dituntut untuk sholat sholat dua rakaat sebelum subuh, namanya sholat sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, karena tuntutannya tidak begitu kuat. Ada juga yang berisi larangan. Jadi perintah dari Allah atau kanjeng Nabi itu ada yang berisi larangan. Kalau larangannya kuat, namanya haram. Contohnya kita dilarang membunuh orang Islam. Nah, maka tuntutan larangan untuk membunuh ini kuat sekali, maka menjadi haram. Kemudian ada namanya makruh. Makruh itu tuntutan untuk meninggalkan atau larangan tapi tidak begitu kuat. Apa contohnya misalkan? Contohnya misalkan sholat pakai baju yang ada gambarnya, ada motifnya. Maka ini sebetulnya dianjurkan oleh Nabi untuk ditinggalkan, tapi tidak begitu kuat, maka menjadi makruh saja. Ada yang berupa pilihan. Anda boleh mengerjakan, boleh tidak. Nah, ini nanti menjadi mubah. Nah, ini contoh hukum Islam yang namanya taklifi, yang ada kaitannya dengan tuntutan atau larangan. Nanti ada hukum Islam yang kedua, namanya hukum Islam wad'i. Wad'i itu hukum Islam yang ada kaitan dengan perkara lain. Ada pertama namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan pekerjaan. Seandainya kita tidak mengerjakan, maka mengerjakan syarat ini, maka pekerjaannya menjadi tidak sah. Contoh, orang wudhu. Nah, orang sholat itu harus wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Tapi tidak semua orang wudhu harus sholat. Nah, kenapa? Karena wudhu itu hanya syarat untuk sholat. Nah, paham ya? Paham tidak ini? Jadi syarat itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan yang lainnya. Seandainya dia ada, maka yang lain itu jadi sah. Seandainya dia syarat tidak ada, yang lain tidak sah. Tapi belum tentu ada syarat kemudian ada yang lain itu. Jadi misalkan contoh gini, apa namanya, orang yang berpuasa itu syaratnya adalah beragama Islam. Kemudian seandainya dia tidak beragama Islam, maka puasanya menjadi tidak sah karena syarat. Tapi kemudian kalau ada orang Islam, apa harus wajib puasa? Ya tidak mesti, karena ada orang Islam yang sedang haid nifas, kan tidak boleh puasa, ya toh. Nah, jadi adanya syarat belum tentu adanya perkara tadi. Kemudian ada yang kedua, selain syarat itu ada namanya mani. Mani itu sesuatu yang mencegah. Ya ini nanti bahasanya dalam masalah ilmu usul fikih lah, gak usah banyak, kita teruskan. Tinggal 1,5 menit lagi.
Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab Sulamat Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ing kitab Sulam Taufik, tangganya pertolongan ila mahabbatillah marang cinta Allah ala tahqiqi ing atase kenyataan. Nanti kita tutup dulu, nanti tak terangkan apa arti namanya Sulam Taufik.